Itu buat gue ketika gue make upan, ketika gue make upin orang atau make upin diri gue sendiri, gue merasa bahagia. Lo itu yang bikin kiamat. Nih kiamat itu di tangan Tuhan. Gue selalu bilang sama orang, jadilah diri lo sendiri. Iya benar. Apapun yang lo suka, apapun yang lo inginkan lakuin, selama itu tidak merugikan orang lain dan merugikan diri lo, Just do it. ya lakuin aja. Oke, welcome back to Blind Podcast. Buat yang nggak tahu, Blind Podcast itu adalah media gue untuk bercerita, membahas sesuatu hal-hal yang mungkin seru untuk dibahas. Nah, kali ini kalau kalian belum tahu, Blind Podcast itu udah di take over sama Trimevo. Trimevo itu adalah creative digital company yang nanti bakal ngebantuin kalian. Kalau misalnya kalian punya minat, bakat, dan potensi, kalian bisa banget join ke Trimevo. Nanti gue taruh di description box. Kalau misalnya kalian mau ngecek, kalian bisa memaksimalkan potensi bakat yang kalian punya bersama Trimevo. Nanti langsung dicek aja IG-nya ya. Oke, kali ini gue bakal ngebahas hal-hal yang mungkin tabu nih ya. Tabu untuk dibahas, apalagi untuk para pria. Sebenarnya mayoritas laki-laki di Indonesia stigmanya itu kan yang ngerokok, minum, yang kayak masculinity banget, yang kayak rambut klimis, terus juga motoran. Cuman ternyata sekarang zaman sudah jauh berkembang, tentunya banyak lifestyle yang berubah, yang gue sendiri merasakan. Sekarang mungkin cowok tuh lebih memperhatikan penampilannya dari segi wajah, postur tubuh, hingga ke detail-detail yang mungkin bisa dibilang dulu jarang, tapi sekarang udah mulai banyak. Nah, gue mau ngebahas lebih spesifik, yaitu tentang Alpha Makeup. Alpha Makeup sendiri itu gue bakal ngasih tahu, Alpha Makeup itu adalah cowok-cowok yang sebenarnya suka makeup untuk memperbaiki penampilan. Karena kan emang fungsi makeup sendiri kan emang buat memperbaiki penampilan ya. Nah, gue udah sama temen gue sekarang, dia adalah salah satu pelaku makeup untuk kesehariannya. Udah sama gue sekarang, Robi Sigar. Halo. Hai. Halo. Robi, apa kabar? Aurat baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk, tidak ada kesibukan, nggak sih. Cuman lagi event-event aja, lagi jadi tukang makeup keliling, ya, tukang makeup keliling. Jadi make upin beberapa talent-talent di salah satu event Jakarta. Terus juga lagi buka usaha, merintis usaha kecil-kecilan. Ya itu aja sih sibukan tiap hari, jualan make up gitu deh. Gua kira ada kesibukan, berarti sekarang lagi freelance aja ya, freelance aja. Iya freelance aja karena emang lagi ngerintis usaha juga, jadi lebih butuh lagi banyak waktu yang dikeluarin buat ngurus usaha. Jadi kayak untuk perkantoran dan sebagainya di hold dulu untuk sementara gitu. Oh, berarti nggak lagi jadi anak office nih? Enggak 9 to 5, nggak 9 to 5? Enggak 9 to 5. Lebih dari 9 to 5 kayaknya ya. Resiko sih karena maksudnya lagi ngerintis usaha kan. Jadi kayak harus memberikan effort lebih besar ke usahanya. Nih, gue tuh pengen ngebahas sekarang tentang Alpha Makeup. Oke. Lo sendiri kan adalah cowok yang melakukan makeup. Ya mungkin gue nggak tahu sih lo melakukan ini setiap hari atau enggak. Gue bakal membahas mungkin hal-hal yang emang tabu, apalagi buat di Indonesia ya. Mungkin kalau kita ngeliat di luar, kebebasan berekspresi itu kan sebenarnya udah bebas banget ya. Iya. Udah kayak di Indonesia lah ya. Nah, gue mau nanya lo, sejak kapan sih mulai make upan gitu? Mulai make up itu dari SMP kali ya. Jadi kalau SMP dulu itu kan pas Kibra. Terus kita kan lomba tuh panas-panasan. Jadi kadang tuh kita kayak apa ya, lebih gimana yang menyebutnya ya, mungkin supaya ya kan anak paskib memang pada dekil-dekil ya sih. Tapi maksudnya supaya lagi lomba tuh memberikan kayak something yang lebih detail, lebih apa ya, lebih enak lah dilihat orang gitu. Jadi kita gitu, jadi kita ya gitu, jadi supaya nggak kelihatan kumal banget gitu ya. Jadi kita biasanya istilahnya nge-support sama make up untuk laki ataupun perempuan gitu. Terus tapi kalau di Paskibra dulu nggak gitu yang gimana-gimana sih, palingnya supaya muka lo supaya muka lo nggak berminyak, nggak gimana-gimana gitu. Terus masuk ke SMA
lebih fokus sama dunia tari, itu kan kayak tari sama make up tuh udah kayak Satu kesatuan. iya ya, udah kayak bisa sahabatan dipakai, banget deh gitu ya. gitu kan. Jadi kadang tuh kayak orang tuh bikin konsep aja yang kita tahu kan biasanya kostumnya mesti begini kalau tariannya gini, tapi ternyata kan make up itu juga menunjang. Jadi Iya. make up itu harus satu karakter juga sama konsepnya. Jadi kayak lebih mendalami make up karena posisi awalnya sih kayak ya kan lo nggak bisa ya berketergantungan terus sama orang gitu. Kayak mungkin gue berketergantungan sama pelatih gue yang tiap hari harus di make upin, sedangkan kayak kalau lo mau improve diri lo sendiri di dunia tari, mungkin nanti lo jadi koreografer atau jadi professional dancer atau lo lepas dari istilahnya tim-tim yang masih baru-baru mulai, itu kan lo juga harus improve bukan hanya dari segi tarian tapi dari segala sisi aspek yang memang bisa nge-support lo di dunia lo tari nambah value gitu. juga ya, Iya di dunia gitu. tari. Jadi gue belajar dan memulai itu. Oh, berarti sejak SMP berarti. SMP SMA lah ya. Kalau misalnya menurut lu sendiri definisi make up tuh apa sih? Definisi make up buat gue Make up kan kalau ada beberapa yang pernah gue denger itu ada yang menganalogikan kalau misalnya make up itu adalah seni. Jadi muka kanvasnya dan make up adalah alat pewarnanya. ya ada Kalau lu beberapa sendiri, yang bilang kayak gitu, kayak seorang pelukis itu punya kanvas dan cat. Iya, punya kanvasnya, istilahnya punya medianya itu kanvas. Kalau orang yang make up itu adalah medianya muka dia sendiri atau muka orang lain gitu. Kalau buat gue make up itu lebih, buat gue personal ya lebih kayak ya seni dan fun gitu. Buat gue ketika gue make upan, ketika gue make upin orang atau make upin diri gue sendiri, gue merasa bahagia gitu. Berarti salah satu passion. Iya gitu, memang passion gue di makeup. Cuma kan ada beberapa orang yang bilang bahwa makeup itu juga kan lebih kayak korektor ya gitu, yang untuk mengoreksi bagian muka yang memang dibutuhkan gitu, dan keperluan untuk dulu mungkin ya untuk keperluan syuting gitu, untuk keperluan TV, untuk keperluan tag video dan sebagainya, itu kan butuh karena balik lagi detail dari kamera itu sendiri kan menunjang banget ya kalau misalnya lo nggak make upan atau apa kan istilahnya lebih kelihatan. iya gitu. Jadi orang tuh lebih mempergunakan itu supaya lebih kelihatan profesional aja di kamera gitu. Tapi untuk sekarang sih menurut gue lebih banyak kayak ya balik lagi menunjang penampilan, terus juga istilahnya ya ada juga yang memang merasa itu sebuah seni dan fun, terus juga ada yang memang untuk mengkoreksi dirinya sendiri gitu sih. Nah, kalau misalnya lu sendiri, apa hal yang membuat lo memutuskan kayak gue harus butuh makeup deh? Apa lo kurang percaya diri? Kalau Lu ngerasa dibilang itu nggak? gue tidak percaya diri, enggak sih. Cuman karena mungkin gue bisa bilang kalau gue tuh mengambil sisi di mana gue mau dari sisi berpenampilan gue ya, gue lebih suka untuk berpenampilan sebagai seorang androgynous style. Androgynous style tuh lebih kayak di mana perempuan yang jadi androgynous style itu istilahnya androgynous style tuh punya dua kepribadian, bukan dua kepribadian ya, tapi dua look yang ada dalam satu kesatuan gitu. Jadi ada sisi maskulin dan ada sisi feminimnya gitu. Jadi kayak gue memang karena gue suka dengan androgynous style, jadi gue memutuskan untuk bermake up gitu. Oh, berarti nggak ada alasan karena lo kurang pede? Enggak sih, kadang gue juga kadang juga tergantung mood aja. Gue suka kadang-kadang gue jalan tanpa bener-bener bare face, gue nggak ngapa-ngapain, even skincare aja nggak gue pakai. So gue jalan aja Lu gitu. setiap hari make upan tapi? Atau Setiap hari make upan untuk dulu ya, sebelum pandemic ya gue hampir setiap hari make upan karena hampir setiap hari gue keluar dan gue senang aja gitu foto-foto gitu. Terus istilahnya ada beberapa acara juga yang membutuhkan gue untuk make up. party kecil? Ya party-party kecil gitu. Party aja ya? Yang gitu. mesti tetap look, tetap on ya? Betul sekali gitu. Jadi dulu sih hampir setiap hari. Kalau sekarang karena pandemik jarang keluar juga ya, paling ya kalau lagi kangen make up, kangen make upan aja di rumah sendiri udah gitu. Dulu pertama kali belajar make up itu lo belajar apa? Make up awal banget yang lo pelajarin itu apaan? Awal banget yang gue pelajarin Bikin alis? sebenarnya sama sih. Gue baru bikin alis itu sekitar 3 tahunan kayaknya. Oh, 3 Dulu tuh tahun. gue gak suka bikin alis. Kayak even gue make upin. Dulu kan gue punya salah satu sanggar ya di Bekasi. Jadi gue punya sanggar, gue punya anak murid. Itu tuh gue make upin mereka tuh gue gak bikinin alis. Kenapa? Karena saking gue gak pernah bisa bikin alis. Lo tau ya gue bikin alis tuh 2 jam. Susah. Karena menurut gue tuh susah banget gitu. Menurut gue kayak alis tuh mesti profesional, mesti sama. Padahal ya alis tuh gak bisa sama karena kanan kiri udah pasti beda gitu. Jadi kadang tuh gue terlalu lama untuk bikin itu. Jadi kadang kalau gue make upin anak-anak gue tuh pasti gue minta kayak, kamu bisa bikin alis?
Gue bikin kayak kamu bikinnya teman-teman kamu gitu. Jadi gue nggak pernah bikin alis. Iya gitu. Jadi gue nggak pernah. Dulu tuh awal-awal gue nggak pernah bikin alis sih. Jadi awal-awal yang gue pelajarin pasti complexion tuh kayak lebih ke foundation yang lo pakai, bedak yang lo pakai, bagaimana penempatan dan sebagainya. Iya gitu. Kalau dulu nggak ada, dulu tuh sebelum sekarang marak kayak gini ya ada dunia beauty di Instagram. Dulu tuh nggak ada, bukan nggak ada ya, maksudnya kayak kita awal-awal makeup tuh apalagi dancer ya zaman dulu tuh nggak ada gitu tone makeup lo berbeda atau apa itu nggak ada. Oh jadi Kayak, ada yang penting looknya iya, aja. kadang tuh satu tim kayak udah yuk kita beli satu foundation buat rame-rame. Gitu dulu tuh kayak gitu. Beli itu warna hijau. Iya, gitu kan kadang dulu apalagi zaman-zaman SMA ya mungkin nggak pakai full makeup dan sebagainya. Jadi kadang kayak satu tim istilahnya beli foundation samaan, bedak samaan, semua tuh jadi satu. Oke, ini makeup tim kita ya gitu. Jadi semua udah pakai barang-barang, mau jadi abu-abu kayak mau jadi keputihan kayak mau apa kayak udah nggak peduli gitu. Tapi kan sering berjalannya waktu belajar lebih dalam tentang makeup tuh kayak gimana. Jadi akhirnya belajarlah untuk menyamakan warna tone dengan muka yang lebih dalam gitu. ya, Iya pelajarannya. gitu. Ada sisi bagian mana yang paling lo suka? Kan gue sering juga tuh ngeliat kayak gue suka nih main eyeshadow bermain di mata atau juga main di lipstick. Kalau lo sendiri ada nggak sih bagian-bagian atau part-part yang emang lo suka banget dari makeup? Sebenarnya gue suka banget sama eyeshadow. Eyeshadow. Gitu, Berarti lo suka bermain di mata nih. Cuman kadang karena menurut gue gimana ya kayak keseharian gue tuh kadang kayak kalau pakai eyeshadow tuh menurut gue kayak terlalu too much ya, apalagi kalau gue warna-warni di mata gue kayaknya terlalu too much aja gitu. Sebenarnya gue senang, tapi kalau di sisi lain karena memang gue jarang menggunakan eyeshadow, gue suka banget sama complexion sih. Maksudnya complexion dalam artian gue senang istilahnya ngutak-ngatik foundation, kayak hari ini gue pakai foundation apa ya, gue campur sama apa ya supaya bisa. Gue senang sama yang ya complexion, foundation, highlighter, istilahnya blush on dan sebagainya. Gue suka-suka yang kayak gitu, lebih ke complexion mukanya. Nah, gue pengen ngasih pertanyaan yang mungkin yang menjadi pertanyaan semua orang kali ya. Awal-awal lo makeup, lo ada ketakutan nggak sih buat dijudge? Karena yang kita sendiri tahu di Indonesia tuh mungkin culture dan budayanya tuh kayak melihat sesuatu. Gue nggak bilang lo aneh, tapi lo mungkin lo berani tampil beda. Karena di Indonesia ketika kita menemukan hal yang beda, orang tuh ada yang antusias, ada juga yang nyinyir. Lo ada ketakutan gak sih di awal bakal dijudge? Gue berpenampilan seperti ini nih, bakal diterima gak ya, bakal dinyinyirin gak ya, bakal dijudge gak? Lo ada kekhawatiran itu gak sih? Kalau misalnya dibilang khawatir bakal dinyinyirin atau bakal dijudge sama orang itu pasti ada. Itu kayak menurut gue semua orang sih pasti akan merasakan itu ya. Once lo ingin tampil beda dari orang lain pasti akan ada rasa untuk lo dijudge, untuk lo dinyinyirin sama orang itu pasti ada. Makanya ya bertahap sih awal-awal kayak mungkin gue make up hanya untuk my personal life aja gitu, hanya di teman-teman deket gitu. Saking gue sukanya sama make up gitu ya. Kayak gue dandan tuh kayak gue cuma ketemu teman-teman deket gue aja deh gitu. Buat daily banget. Gitu. Terus habis itu gue nggak berani post di sosial media gitu sampai ada part dimana kayak ya udah kayak kalau misalnya emang lu mau temenan sama gue ya hayu, yang enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Maksud gue bukan gue kayak merasa oh lo itu tidak ada nilainya buat hidup gue jadi gue nggak peduli lo mau teman sama gue, nggak gitu. Tapi kan setiap orang kayak punya pilihan masing-masing, gue mau berteman apa enggak. Jadi kayak gue pun juga punya pilihan bahwa oh gue mau look seperti ini ya, sekarang pilihan gue adalah seperti ini, pilihan lo seperti itu ya. Kalau kita nyatu ya bagus, kalau enggak ya udah, berarti kan sudah punya pilihan hidup masing-masing gitu. Benar. Nah terus kalau misalnya masalah dijudge atau apa, menurut gue once lo berani untuk tampil beda, berani untuk istilahnya menunjukkan, apalagi bukan hanya tampil beda ya, tapi lebih kayak menunjukkan suatu hal yang sebenarnya orang-orang tuh belum terbiasa dengan hal itu ya. Lo udah harus siap untuk dijudge gitu, lo udah harus siap punya mental baja untuk dikatain, dinyinyirin dan sebagainya. Menurut gue itu hal yang harus pertama kali lo tahu, hal yang pertama kali harus lo siap bahwa oke, once gue memiliki look seperti ini, gue keluar seperti ini, ya gue siap. Oh, berarti lo mempersiapkan mental dulu juga ya. Gitu. Karena kan kita nggak bisa kontrol orang nih kan, jadi ya better kita kontrol diri sendiri aja betul. ya. Kayak gue selalu bilang bahwa gue cuma punya tangan dua, ya gue nggak bisa nutup mulut orang satu persatu, jadi gue mendingan tutup kuping gue sendiri aja. Iya benar, lebih baik ya don't give a fuck lah ya. Gitu. Nah gue pengen banget tahu nih, pasti ketika lo awal full make up, let's say full make up, pasti lo mendapatkan reaksi bermacam-macam dong. Nah gue pengen tahu nih reaksi dari orang terdekat lo dulu. Itu kalau dari orang tua gimana? Kalau dari orang tua
so far sih memang mereka nggak yang tahu bahwa gue daily make upan banget gitu, enggak juga, tapi memang mereka tahu kalau gue suka make up, mereka tahu bahwa gue itu adalah make up untuk beberapa pekerjaan gue. So far sih mereka nggak ada pernah yang komplain. Kok anak laki gue kayak gini, nggak pernah sih, tapi lebih kayak apapun yang lo lakuin yang penting lo tanggung jawab, lo tahu resikonya apa, lo tanggung jawab. Terus juga kayak yang penting kalau simpelnya ya, kalau ke bokap gue tuh kayak yaudah yang penting lo dapat duit gitu. Dalam artian bukan hal yang negatif ya, siai gitu, maksudnya kayak ada value yang bisa dijual gitu, kayak ya udah yang penting hidup lo juga nggak aneh-aneh gitu. Berarti lo bisa menghasilkan juga dong dari sini. Ya sejauh ini ya karena gue bilang gue juga kerja sebagai seorang tukang makeup keliling, jadinya ya menghasilkan lah ya dari hal yang istilahnya gue senengin. Menurut gue gini, once ketika lo menyenangi suatu hal gitu, terus lo bisa dapat uang dari situ, even cuma 1.000 perak, menurut gue kayak itu udah sebuah anugerah sih ya menurut gue. Karena maksud gue lo seneng nih ngelakuin itu, lo bahagia, terus sama ada duitnya pasti gitu, plus banget. Iya ya, gitu, even cuman kecil sekalipun ya why not juga gitu. Karena lo enjoy this ya gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman gimana tuh reaksinya, teman-teman dekat? Teman-teman dekat gue sih adalah beberapa yang reaksinya kayak akhirnya menjauh gitu. Oh, ternyata ada yang menjauh, terus ada yang lebih kayak lo cantik ya atau apa ya, terus kadang lo yang suka pakai make up gitu, atau yang kadang suka komen, ih kayaknya lo bagusan gak make upan deh gitu. Sesimpel itu kayak menurut gue ya oke lah, setiap orang punya preferensi beda-beda ya kan. Nah, kalau misalnya lo sendiri selama ini gue yakin kan pasti nggak semuanya dapat komentar positif dong. Lo pernah sejauh ini komentar paling apa yang pernah lo dapat dari netizen? Apa Netizen tuh sampai kayak, gue nggak tahu ya, dia tuh kadang ada yang bilang kayak, gue tahu kok rumah lo di mana, gue tahu kok lo tinggal di mana. Lo kenal tapi gue nggak tahu karena mereka pakai istilahnya fake account gitu. Ya fake account gitu, kayak dia bisa bilang kayak kok laki kok bedakan, laki kok gini, sampai yang istilahnya ngata-ngatain inget Tuhan weh gitu, terus dia bilang azab gitu, gitu kan? Terus sampai bilang kayak hidup banget, terus bilang lo itu tanda-tanda kiamat gitu, ngomong kayak gitu ya. Terus kayak reaksi lu gimana? Kadang kalau mood gue lagi nggak bagus ya gue ladenin gitu. Kadang gue suka kayak apa sih istilahnya pedulinya hidup lo gitu. Kayak maksud gue bedak-bedak juga gue yang beli sendiri, bukan gue minta sama lo, sesimpel itu. Terus kadang kalau gue mau nanggepin kayak, lo bilang gue kayak gue bisa kena azab, ya udah kan yang kena azab hidup gue bukan lo gitu. Dan maksud gue gue sih thank you kalau misalnya lo mau mengingatkan, tapi menurut gue kayak pertama, once lo mau mengingatkan orang, lo bisa untuk koreksi diri lo dulu pertama. Terus kedua, ketika lo mau mengingatkan, ingatin aja dulu yang di sekitar lo. Kenapa lo harus mengingatkan seorang stranger yang lo juga nggak kenal gitu. Iya bener banget. Terus setuju sih gue. Kalau lo bilang kiamat, lo tuh yang tanda-tanda kiamat ada lo gitu. Nek, di dunia ini ada berapa orang yang kayak gitu? Lo mau merubah mereka satu persatu? Iya, nggak bakal bisa. Iya, dan istilahnya kiamat ya emang udah bakal terjadi gitu. Mau ada istilahnya nggak ada gue juga tuh kiamat ada nih gitu. Mau gimana sih gitu? Ya lo mau kesannya menyalahkan banget. Iya, lo mau kayak menyalahkan kayak lo itu yang bikin kiamat. Nih kiamat tuh di tangan Tuhan. Bener. Lu mau gimana juga, istilahnya lu mau hidup benar nggak hidup benar, itu kiamat ada di depan mata lo. Gue setuju sih, maksud gue kayak ya udah, maksud kalau misalnya lo tahu kan dia nggak bakal mempengaruhi hidup lo, kiamat lo, dan apapun yang lo percaya gitu. Maksudnya kalau misalnya lo tahu ini bukan kiamat, yang better lo siapin diri lo sendiri aja. Iya gitu, maksud gue kayak ya kalau lo mau mengingatkan mungkin dengan polite way gitu ya, kayak lo lebih mungkin mengingatkan dengan cara yang lebih enak gitu. Mungkin sesimpel kayak kak, sesimpel gini, kak bagus deh make upnya, tapi aku suka deh kalau misalnya ngelihat kakak jauh lebih mungkin gue nggak bisa bilang jauh lebih laki ya, tapi kayak aku lebih suka mungkin pas kakak nggak make upan gitu, kakak cakep deh, kakak ganteng deh, atau itu menurut gue ya, itu istilahnya komentar pribadi gue gitu. Mungkin lebih cara kayak gitu, karena ketika once lo bilang, menurut gue banyak banget apalagi di TikTok ya, kayak lu tanda-tanda kiamat nih, kiamat nih, kayak itu tuh gue tahu mungkin maksudnya lu itu adalah jalan yang tidak sesuai dengan perintah agama gitu, tapi kan once lo bilang lo tuh tanda-tanda kiamat gitu, ya berarti lo kayak berpikir seolah-olah Allah yang buat kiamat gitu. Jadi kan itu
secara nggak langsung kan kayak memang sudah ditakdir. Iya, gitu. Maksud gua kayak ya nggak gitulah caranya. Jangan ngejat satu hal yang itu juga nggak di tangan kita, gitu loh. Nggak Nggak bisa kita kontrol. gitu loh maksud gua. Ada beberapa cara kok kalau ingin mengingatkan. Dan balik gue bilang, ya ingetin aja dulu di samping lo, di sekitar lo, jangan stranger yang lo nggak kenal tiba-tiba lo ingetin gitu. Nah, lo sendiri ada budget khusus nggak sih emang kalau buat make up? Budget khusus untuk setiap bulan gitu nggak ada sih. Kayak gue tuh suka Semut atau enggak? semutnya gue aja. Kadang gue juga suka ngeliatin review-review produk atau apa kayak beli deh, ini pakainya bagus sih, beli deh gitu. Kalau misalnya lagi mood emang mungkin ada beberapa produk yang habis karena memang untuk penunjang pekerjaan gue juga ya itu mungkin memang harus beli. Tapi kadang nggak ada yang special budget. Oh setiap bulan gue harus mengeluarkan segini untuk makeup, nggak juga Berarti sih. semutnya aja sama Iya misalnya gitu. ada yang bagus. Iya memang ada produk yang gue butuhkan dan bagus ya gue beli. Oh lu gitu. konsumtif berarti ya, lumayan konsumtif dan lumayan gampang di kena marketing. Racunin. Ya, Kalau dibilang gampang diracunin enggak juga sih, karena kadang gue juga suka ngeliat review atau apa. Gue lebih detail sih kayak reviewnya memang untuk gue apa bukan hasilnya. Kalau Cocok bukan, apa enggak ya? gitu. Kalau bukan ya nggak gue beli gitu. Gue kira lu orangnya simpulsif itu. Enggak juga sih. Ya kadang kan ada ya sih yang nge-review foundation 8 juta, ya mikir juga kali gitu beli foundation 8 juta. Dan soalnya kan gue beberapa kali juga kayak misalnya contohnya kayak cewek gue aja nih yang emang suka makeup, emang dia mengalokasikan dananya sendiri buat make up. Gue pikir lo sendiri emang ada ke situ. Tapi kalau misalnya Enggak sih. buat kerjaan ada dana khusus. Untuk kerjaan gimana nih? Ya lo kan bilang tadi kan juga buat make up. Oh iya, kalau itu memang ada setel sendiri. Istilahnya setiap gue dapat istilahnya uang dari si pekerjaan gue itu, gue akan potong memang. Oh ini untuk modal lah istilahnya Buat modal balik, gitu. Oh iya, gue yang pengen nanya nih, ada nggak sih pesan-pesan lo buat orang-orang di luar sana yang emang masih menganggap negatif atau yang masih berpikiran buruk tentang cowok-cowok yang suka make up? Ada nggak kira-kira yang pengen ngomongin ke mereka? Kalau gue bilang apa yang mau gue omongin sama mereka, kayak menurut gue itu udah hal susah sih, karena menurut gue ini adalah stigma yang orang udah bangun dari dulu, bahkan sampai let's say udah paten. iya gitu, bahkan sampai orang tua kita aja kayak, oh lo tuh lahir istilahnya ya, lahir lo tuh mesti kerja begini, lo tuh mesti main begini, lo mesti begini kita gitu. sudah di sistem di pro apa ya, di program Iya sistem gitu. tersebut. Jadi udah ada stigma-stigma yang memang laki tuh masih begini, laki tuh masih begini, ini masih begini. Jadi once kira-kira nonton aja deh, kira-kira bakal ngomong apa? kalau misalnya gini deh, setiap orang tuh punya cara hidupnya masing-masing, punya istilahnya perbedaannya sendiri-sendiri. Kayak mungkin lo melihat satu orang ini laki-laki make upan gitu, itu tidak sesuai dengan apa yang biasanya lo lihat gitu. Tapi kan lo juga harusnya sadar dengan diri lo sendiri bahwa mungkin ada satu part di diri gua yang orang juga nggak bisa terima sebenarnya, Benar. gitu. So lo mau gimana? Iya, lo Gitu nggak kan, memaksakan. gitu. Jadi kayak ya udah, sekarang gini, sesimpel di sosial media, gue nggak suka nih ngeliat laki make upan. There's a lot of apa ya, kayak banyak banget cara yang bisa lo lakuin, entah lo blok, entah lo istilahnya nggak mau lihat dia, lo blok deh, lo apain kayak gitu. Iya gitu, kayak ya udah, daripada lo mempergunakan tangan lo untuk menyakiti orang lain, mendingan lo mempergunakan tangan lo untuk blok dia, kelar gitu. Maksud gue tuh kayak gitu, kayak dosa juga iya gitu. Gini deh, gue nggak mau berbicara permasalahan ini karena agama, karena menurut gue lo mau bawa gue sampai manapun tentang agama, gue udah pasti kalah. Iya benar. Gitu, gue udah pasti kalah. Tapi lebih kayak personal aja. iya, kayak sesama manusia. Udah. Lo enak kan kalau misalnya orang tuh ngomong sama lo tuh buat lo nyaman, buat lo seneng, Iya, benar. mengingatkan lo tuh dengan cara yang polite, dengan cara yang sopan, yang bisa lo terima. Itu kan kayak enak ya di lo gitu. Lo juga nggak mau disakitin sama orang, dan so ketika lo tidak mau disakiti orang lain, lo jangan menyakiti orang lain gitu. Gitu kan. Apa lo yang tanam, apa yang lo tanam itu yang bakal lo tuai nanti. Iya gitu, jadi jangan istilahnya jangan easy untuk ngejudge orang, even kayak menurut lo, gue gak kenal dia jadi gue gak akan ketemu dia juga, ya kan lo gak tahu apa yang akan diterima dia. Sesimpel kayak lo juga gak tahu nih permasalahan hidup yang lagi dia jalanin tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak Ada lebih dalam. gitu, lo tidak mengenal dia lebih dalam, once lo berkata-kata kasar lo gak akan tahu impactnya ke dia tuh bakal kayak gimana benar banget sih. gitu. Jadi kayak menurut gue lebih apa ya, lebih hati-hati sih, lebih hati-hati dalam berkata-kata.
menghargai gitu. Iya gitu. orang yang Iya gitu. Even kayak mungkin sama teman-teman terdekat lo ya, mungkin yang ada yang dia yang juga make upan atau apa. Mengingatkan itu nggak ada salahnya menurut Ya, gue ya gitu. Tapi mungkin caranya yang lo harus tahu gitu. Once ketika dia kayak gue nih, gue berani untuk berpenampilan seperti ini, berarti kan sudah banyak hal yang istilahnya mungkin gue korbankan atau mungkin gue istilahnya gitu. Jadi kayak lo nggak tahu perjuangan dia untuk bisa istilah berdiri seperti dirinya sendiri itu kan mungkin sudah melewati apa aja struggle-nya kayak gitu. apa, lo nggak tahu. Gitu. Jadi jangan sesimpel cuman karena lo melihat dia dan lo tidak suka dengan penampilan dia, lo asal ngomong terus akhirnya hal-hal yang udah dia perjuangin itu kan akhirnya kayak anjingnya kalau dengan mudahnya gitu bisa ngejatuhin gue gitu. Menurut gue tuh kayak gitu. Jadi kayak sama aja kok dengan diri lo sendiri, mungkin ada perjuangan lo sendiri yang tiba-tiba orang kayak ngomong lo mau ngapain sih gitu, kayak itu kan juga sakit ya Nek gitu. Jadi jangan ya pada intinya jangan menyakiti orang lain dengan mudah lah. Iya. Gitu. Oke, gua tutup sama satu pertanyaan terakhir nih ya, Mi. Di luar sana gue yakin sebenarnya banyak orang-orang kayak lo, cuman mereka takut buat memulai karena takut dijudge. Lo ada nggak sih pesan-pesan motivasi yang mungkin buat temen-temen atau temen-temen kita di luar sana yang laki-laki, gue juga sebenarnya pengen deh nge-ekspresiin diri gue, cuman gue takut nih dijudge. Lo ada nggak pesan-pesan buat mereka? Bukan pesan-pesan ya sih, kalau pesan tuh kayaknya gimana gitu. Mungkin kayak gini sih. Motivasi dikit. Apa ya? Gue selalu bilang sama orang, jadilah diri lo sendiri. Ya benar. Apapun yang lo suka, apapun yang lo inginkan lakuin, selama itu tidak merugikan orang lain dan merugikan diri lo, Just do it. ya lakuin aja gitu. Kita nggak bisa istilahnya mengatur setiap orang harus suka dengan kita gitu. Selama lo memang melakukan itu tidak merugikan dia, tidak merugikan samping kanan kiri lo, dan istilahnya semua orang tuh kayak punya karakter yang beda-beda ya gitu. Ada yang mungkin bisa menerima lo, ada yang enggak. Lo mau begitu ataupun enggak begitu sekalipun, lo mau dandan enggak dandan sekalipun, pasti akan ada orang yang suka dan enggak sama lo gitu. Jadi kayak ya hidup lo akan jauh lebih enak, jauh lebih bahagia, jauh lebih nyantai, jauh lebih istilahnya nyaman ketika lo bisa berdiri atas diri lo sendiri. Berdiri dengan istilahnya ya mungkin kata-kata sekarang ya be yourself gitu. Jadilah diri lo sendiri gitu. Jadi itu akan apa ya, akan bisa bikin lo lebih nyaman dan lebih bahagia sih, dibanding lo harus mengikuti apa kata omongan orang. Lo harus begini dan pada akhirnya believe me, lo akan stres dengan sendirinya sih. Gitu, lo akan stres dengan sendirinya karena kayak ya udah gitu, Tuhan udah atur kok istilahnya rezeki lo gimana, pertemanan lo gimana dan sebagainya gitu. Once lo istilahnya mau menjadi diri lo sendiri, ya udah lakuin. Lo lihat respon teman-teman lo kayak gimana, pasti akan ada yang menerima dan ada yang enggak gitu. Jadi diri lo sendiri aja gitu, nggak perlu harus jadi orang lain untuk bisa dipandang orang, disukai orang gitu. Itu nggak akan bertahan lama kok, percaya sama gue deh. At the end juga lo pasti akan merasa stres, lo jadi akan, kalau gue sendiri Lebih pressure gitu, lo gila. Lo hidup dengan diri lo sendiri aja udah ada pressure dengan cara lo tidak lo menjadi diri lo sendiri itu sudah ada pressure sendiri. Apalagi lo istilahnya tidak menjadi diri lo sendiri, pressure-nya makin nambah. Belum lagi lo nanti kerja, belum lagi lo nanti ini nambah lagi pressure dari sisi luar. Nih lama-lama lo gila kali gitu loh. Kayak gitu. Oke, berarti gitu aja. Thank you ya Robi udah Sama-sama. Terima kasih banyak. Gue yakin banyak sih yang bisa diambil nilai-nilai positifnya. Gue yakin lo semua jadi lebih berpikir positif. Kalau misalnya nggak semua cowok make up itu karena nggak maco dan segala macam, orang pasti punya poin-poin atau nilai-nilai lebih dan kurangnya. Nah mungkin Robi sendiri punya nilai lebihnya itu dari segi make up. Oke, thank you. Terima kasih udah nyempetin waktunya Robi. Sama-sama. Terima kasih yang udah nonton. Stay tune di channel Trimevo. Pokoknya nanti bakal ada podcast seru lagi dari gue. See you. Dah.